bagimu sayang. Rasa pahit yang ku rasakan ini pasti akan bisa terasa manis. Tak terhentikan meski kadang menyakitkan, tapi biarlah CSOCO rasakan cinta. Rasanya bagaikan coklat, sekali merasakannya takkan pernah bisa lupa. CSOCO bersama kamu, rasanya bagaikan coklat. Hatiku terbuai dalam cinta yang panas membara. CSOCO. Dibandingkan kue mochi hangat, Lebih suka kulit halus. hari ini cuma ada segini. Terima kasih. Ini dia. Inilah yang kuinginkan. Asalkan ada ini. Jangan berikan kepada anak yang lain ya. Benda ini hanyalah milikku. Hati wanita itu susah dimengerti. Segarnya. Mai, kau masih berendam? Ayo, cepat gantian. Ayah juga mau mandi. Ayo cepat keluar. Hah? Kasus boneka di kamar mandi. Karena itulah, kata awalan at dalam bahasa Inggris dapat berfungsi sebagai... Tolong, tutup gordennya. Baik. Guru yang merepotkan. Dia tidak suka sinar matahari. Kenapa tidak suka? Katanya itu membuatnya pusing karena kurang darah. Sampai-sampai ada gosip yang mengatakan kalau Pak Papaya itu adalah Dracula. Dracula? Tak tahu. Apa itu enak? Bukan makanan, itu artinya iblis penghisap darah. Penghisap darah. Wah, enak tidak? Itu bukan makanan, tahu? Lagi-lagi kalian membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Dengar Hinano, yang dimaksud dengan Dracula itu adalah monster mengerikan yang bisa hidup ratusan tahun dengan cara menghisap darah segar dari manusia yang masih hidup. Wah, luar biasa. Dia berkeliaran di tengah malam, mencari gadis yang masih muda dan cantik. Hinano, mungkin saja kau yang diincarnya sekarang. Hah? Aku takut. Itu bohong. Jadi bohong ya? Itu sudah pasti. Sayang sekali, di zaman yang semuanya sudah serba modern ini, Dracula itu tidak mungkin ada. Karena yang mengatakannya adalah aku, seorang calon penerus kepemimpinan kelompok perusahaan Big Deal yang berikutnya. Jadi itu tidak mungkin salah. Sudah pasti Dracula itu tidak akan... Aduh, jariku sakit sekali. Pak Papaya? Maafkan aku, Pak, karena membuat pesawat model di tengah jam pelajaran. Akan segera kubereskan. Maafkan aku. Maafkan aku, Pak Papaya. Bapak rasa pelajaran cukup sampai di sini. Hei, kau! Wanita itu, mungkinkah dia... Apa? Menghilang? Bahkan dalam 2-3 hari ini sudah ada 5 orang siswi perguruan kita yang menghilang. Ya, kalau ada 100.000 siswa, hilang 5 orang bukan hal aneh. Tetapi ada hal yang aneh. Kelima siswi itu semuanya menghilang saat sedang berendam.
Dan yang tertinggal hanya boneka kayu yang mirip dengan mereka. Hah? Boneka? Seluruh perguruan sedang gempar. Lagi pula 5 orang siswi yang hilang itu semuanya cantik. Seram! Bisa-bisa aku korban berikutnya. Makanan penutup. Tapi, kenapa mereka menghilang dari bak mandi? Memakai pakaian saja tidak. Benar juga ya. Semua sudah jelas kan? Justru karena tidak pakai baju jadi lebih mudah karena mereka tidak bisa kabur. Hah? Maksudmu, itu berarti gadis-gadis itu diculik oleh seseorang? Aku yakin itu adalah ulah hidung belang yang suka mengincar gadis-gadis muda. Lalu bagaimana dengan boneka itu? Untuk apa pelakunya meletakkan benda seperti itu? Itu dilakukan untuk mengacaukan penyelidikan. Pelaku menggunakan cara itu agar kasus ini dianggap peristiwa yang misterius. Ini sudah sering terjadi. Apa benar? Hinano, ku minta kau mau datang menghadiri pertemuan OSIS darurat yang diadakan sehubungan dengan kasus menghilangnya para siswi secara berturut-turut. Hei, bicara apa kau? Apa hubungannya Hinano dengan kasus hilangnya para siswi? Jangan-jangan Hinano mengetahui sesuatu tentang hal ini. Bukankah dia dulu adalah boneka marionet? Jadi kau mencurigai Hinano? Sebagai anggota OSIS, aku tidak akan membiarkan peristiwa ini terjadi. Hinano akan kami bawa. Ayo, ikut Hei, kami. hentikan! Tunggu dulu. Berani-beraninya kalian mencurigai Hinano yang cantik dan tidak mengenal keburukan. Aku tidak akan memaafkan kalian! Ingat ini, aku tidak akan membiarkan kalian. Menurutku, yang terpenting sekarang adalah membuktikan kalau Hinano tidak bersalah. Iya, kau benar. Tolong kumpulkan informasi, biar sekecil apapun. Demi Hinano, akan kulakukan. Serahkan pada kami. Iya benar. Iya, lumayan. Penyelidikan dimulai. Begitulah ceritanya. Mengerikan. Ini sungguh mengerikan. Sedikit pun, aku tidak pernah berpikir untuk hidup tanpa dirimu, Deborah. Tapi Kak Murakata, seandainya aku ikut terlibat ke dalam kasus hilangnya para siswi cantik yang sekarang sedang heboh itu, bagaimana? Kecantikan adalah dosa. Tenanglah. Aku pasti akan selalu melindungimu. Kak Murakata, Sebagai komandan pasukan penyelidik ilmiah, aku mempunyai ide yang luar biasa, Deborah. ide seperti apa itu Kak Murakata? Ide itu, Apa? kau tidak boleh mandi berendam lagi, Deborah. Itu satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi sepertinya itu kurang tepat. Oh iya Kak Murakata, apa kakak tidak menyadari kalau kulitku sekarang semakin halus? Benar, kulitmu sungguh halus dan lembut. Benar kan? Kulitku jadi halus seperti ini berkat mandi berendam. Tapi, kenapa jadi keras? Oh iya, aku punya janji, hampir lupa. Kau sudah mau pergi lagi, Deborah? Kak Murakata, ini semua kulakukan agar aku bisa kelihatan lebih cantik lagi. Selamat tinggal. Selamat jalan, Deborah. Sampai jumpa di jam istirahat berikutnya. Hei, tunggu. Aku ingin bicara. Hei, tunggu. Jadi begitu ya. Baiklah, lanjutkan penyelidikan kalian. Baik. Deborah, Ada apa, Pak Papaya? apakah di dalam masih ada satu orang anak lagi? Tidak ada, cuma ada aku sendiri. Kenapa? Itu tidak mungkin. Deborah, tunggu dulu. Tolong, periksa lagi ke dalam. Apa yang Bapak lakukan? Di dalam sudah tidak ada orang lagi. Tapi Bapak yakin di dalam masih ada orang? Aku sudah bilang tidak ada. Tolong periksa lagi. Jangan memaksa, lepaskan. Jadi setelah kalian menyelidiki seharian penuh, sedikit pun tidak ada hasil. Begitulah. Tapi ada satu hal yang didapatkan. Semua anak yang menghilang itu, akhir-akhir ini kulitnya jadi sangat indah dan halus. Kulitnya Tapi hal seperti itu tidak penting. penting. Kulit halus adalah dambaan bagi seorang gadis. Kulit yang putih adalah segala-galanya.
seorang gadis akan melakukan apapun demi kulit yang mulus. Benarkah? Begitu mendengar ada salon kecantikan yang bagus, langsung didatangi. Begitu mendengar ada masker lumpur yang sangat berkhasiat, tanpa ragu langsung dipakai tebal-tebal di muka. Tapi usaha keras seperti itu tidak akan pernah ditunjukkan kepada orang lain. Seorang gadis untuk menjadi yang tercantik, dia akan merahasiakan caranya kepada orang lain. Begitu ya? Ya, lumayan. Betapa halus dan putihnya kulitku, benar-benar mulus. Ini semua adalah berkat penguin ini. Meskipun sepertinya kulitku akhir-akhir ini jadi mengeras, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Deborah? Tidak mungkin. Saya tidak bohong, itu benar. Sama dengan kasus hilang yang sebelumnya. Deborah tiba-tiba saja menghilang dari bak mandi di rumahnya. Ini benar-benar menakutkan. Nah, hari ini kalian belajar sendiri saja. Saya harus mengikuti rapat guru darurat. Berarti sudah 6 orang. Pasti yang diincar berikutnya adalah aku. Habis aku ini kan cantik. Kenapa pintunya tidak ditutup dengan rapat? Ada-ada saja. Bapak Paya sedang bersama seorang gadis. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah siswi perguruan ini, Pak. Tidak. Kau adalah... Kenapa Bapak tiba-tiba saja memegang tanganku dan membawaku ke tempat seperti ini? Apa yang ingin Bapak lakukan? Kejam! Padahal sudah ada aku, tapi dia bersama gadis lain. Jangan-jangan Pak Guru terlibat dalam kasus menghilangnya para siswi cantik yang sedang marak dibicarakan semua orang di perguruan ini. Betul begitu kan, Pak? Yang benar saja. Tolong minggir. Pelajaran sudah hampir dimulai. Permisi. Sudah muncul foto kamar mandi yang jadi lokasi kejadian. Apakah ada hal yang bisa dijadikan petunjuk? Sayuran bagus untuk kesehatan. Air panasnya. Air panasnya semua berwarna putih. Benar. Apa mereka semua memakai sabun yang sama? Itu benar. Traf, Siswi-siswi yang menghilang itu semuanya menggunakan sabun mandi yang sama. Sabun itu adalah sabun mandi yang berbentuk penguin. Kalau memakai sabun itu, kulit akan menjadi indah. hebat. Kenapa kau bisa tahu? Hei, kalau mau bergaya, paling tidak hafalkan dulu kalimatnya. Kalau analisaku ini benar, berarti pelakunya adalah Pak Guru Papaya. Pak Guru Papaya. Kepalaku. Pelaku. Kemarin, aku melihatnya bertengkar dengan Deborah. Salah satu dari siswi yang hilang menceritakan ini pada temannya. Katanya dia mendapatkan sabun berbentuk penguin dari seorang pria misterius. Dan sabun itu diserahkan pada malam hari di tempat yang gelap. Hah? Tapi kenapa Pak Papaya berbuat begitu? Untuk menghisap darah segar gadis muda. Hinano takut, kakak. Maafkan aku, Hinano. Aku jadi terlalu bersemangat ya. Kalau saja kita bisa tahu di mana lokasi sabun itu diberikan, kita pasti bisa mendapatkan bukti. Tapi kira-kira di mana tempatnya? Hei, Hah? Ada apa kau Mugi? Aku sedang sibuk. ini. Apa ini? Ini kan... sabun mandi. Penguin. Benar. Aku mendapatkannya sekitar seminggu yang lalu dari seorang pria misterius di kegelapan. Kenapa kau tidak mengatakannya dari awal? Aku lupa. Di mana kau mendapatkannya? Apa kalau ke sana akan diberi lagi? Mungkin. Deborah, 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 kenapa kau jadi sekeras ini? Deborah jadi keras.
Aku tidak tahan lagi. Apa bagusnya gadis seperti itu? Pak, mana pesananku? Seandainya benar pelakunya adalah Pak Papaya, kita harus bagaimana? Kita pikirkan saja itu nanti. Aku tahu kalau kita butuh umpan. Tapi apa tidak ada orang yang lebih cocok? Apa boleh buat? Dia sendiri yang bersikeras melakukan itu. Itu menjijikan sekali. Tidak lumayan, Guru. Ada hawa kejahatan yang mendekat. Ada yang datang. Dibandingkan kue mochi yang lezat. Lebih suka kulit yang indah. Bagus. Dia wanita. Itu bukan Pak Guru Papaya. Jadi kau pelakunya ya? Pelaku? Apa maksudmu? Jangan berlagak bodoh. Gara-gara perbuatanmu, Hinalo dan Pak Guru Papaya jadi dicurigai. Bukankah kau sendiri yang bilang kalau pelakunya adalah Pak Papaya? Dia kuat sekali. Tidak, bukan begitu. Dia sedang dirasuki oleh monster. Jadi, sekarang kita harus bagaimana? Hai semuanya, sedang apa kalian? Aku kebanyakan makan gyoza. Kau sebal. Pak Papaya tidak akan pernah kuserahkan kepada orang sepertimu. Bau-bau putih. Apa-apaan kau? Betapa cantik dan berkulit putih. Aku juga sadar kalau aku ini berkulit hijau. Tapi besarnya cintaku kepada Pak Papaya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Selain kau adalah anak perempuan, kau tidak punya kelebihan lain. Kau mengerti? Hah? Ada apa denganmu? Ternyata dia pelaku yang sebenarnya. Ku peringatkan, jangan ganggu aku. Pak Guru Kana, cepat lakukan sesuatu. Dalam keadaan angin kencang begini, mana bisa aku menggunakan sihirku? Aku tidak kuat lagi. Menyerahlah kalian. Hentikan! Siapa kau? Ternyata benar. Ini semua ulahmu, Tomejo. Kau baru datang ya? Papaya? Itu Pak Papaya. Wah, kerennya. Biarpun kita sesama Dracula, tapi aku tidak akan membiarkanmu mengumpulkan jiwa gadis muda. Padahal semua sudah berjalan lancar. Gadis muda itu teguh dalam menyimpan rahasia karena ingin dirinya saja yang cantik. Kau pengecut, memanfaatkan kelemahan orang lain. Tidak akan kubiarkan koleksiku. Rasakan ini. Cepat, bebaskan jiwa mereka. Tidak akan kukembalikan gadis-gadis itu. Jangan memaksaku. Kau? Iya. Wah, hebat. Kalau sudah berniat, ternyata Pak Papaya tidak tanggung-tanggung. Aku jadi semakin cinta kepadanya. Habislah kau! Kau tidak bisa mengisap darah. Kekuatanku akan hilang. Nyamuk nakal. Kita berhasil dapat miskat monster Tomejo. Deborah, biarlah, meski hanya boneka. Aku ingin selalu bersamamu, Deborah. Sakit. Deborah, Kamu Rakata? Deborah,
Rupanya kau sudah kembali. Deborah, kenapa kau tidak pakai baju? Bagaimana ini? Deborah, cepat pakai bajumu. Akhirnya ketahuan juga. Seperti yang kalian lihat, aku adalah Dracula. Tidak apa-apa. Ya, benar. Memangnya kenapa kalau Bapak Dracula? Tidak masalah, tidak masalah. Ya, lumayan. Kalian Pak Papaya. Tidak kusangka, ternyata kau keren sekali. bawang putih! Pak Papaya, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Biarpun aku cantik, tapi jangan sampai begitu. Berhati-hatilah dengan jalanan gelap dan Dracula dari buku teks ilmu sihir pemanggil.